Pemirsa, Jalan Layang Tapal Kuda di Tanjung Barat dan Lenteng Agung Jakarta Selatan hari ini mulai diuji coba dari pukul 8 hingga 9 malam tadi. Ada sejumlah evaluasi yang harus disegerakan ditindaklanjuti demi keselamatan lalu lintas. Dan berikut laporan dari reporter Yosefina Damaris serta juru kamera Jaka Setia dan Freddy Siburian. Hari pertama uji coba flyover Tapal Kuda, Lenteng Agung, dan Tanjung Barat, sejumlah kendaraan bermotor sudah melintas melakukan U-turn ataupun putar balik di kedua flyover ini. Tadi tinjauan langsung dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Kepala Dinas Perhubungan, dan juga Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Salah satu poin yang dievaluasi dalam tinjauan di hari pertama uji coba hari ini adalah marka dan juga penanda jalan. Dikhawatirkan ada pengendara yang nekat melintas ataupun menerobos langsung ke sisi kanan jalan mengarah ke flyover lantaran ada sejumlah gang dan juga persimpangan di sekitar flyover ini. Sehingga dari pihak Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta akan menambah marka jalan seperti speed trap untuk menghambat laju kendaraan dan juga lampu flip-flop sebagai penanda hati-hati. Selain itu ditegaskan kembali tujuan dari pembangunan kedua flyover ini yakni untuk meniadakan perlintasan sebidang sehingga kendaraan tidak perlu lagi mengantri untuk menunggu KRL ataupun kereta rel lintas melintas, kemudian tidak mengganggu traffic dari KRL itu sendiri dan juga tidak menjadi lokasi rawan kecelakaan karena pantauan kami di sini KRL yang melintas frekuensinya cukup sering sekitar 3 hingga 5 menit sekali. Uji coba di hari pertama ini dilakukan sejak pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam, sementara di hari kedua dan ketiga lebih awal, mulai pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Bahkan rencananya dari pihak Bina Marga Provinsi DKI Jakarta ini akan menambah sarana dan juga fasilitas seperti untuk laju khusus pesepeda di perlintasan ataupun di sepanjang flyover dan juga pembangunan jembatan penyeberangan orang di dekat lokasi flyover ini untuk memfasilitasi pejalan kaki yang melintas. Dari Jakarta, Yosefina Damaris, Jaka Setia, Freddy Siburian, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dibuka untuk uji coba selama 3 hari, Jalan Layang Tapal Kuda di Tanjung Barat dan Lenteng Agung juga menjadi daya tarik bagi warga. Ya, tempat ini dijadikan tempat bersuah foto oleh warga yang melintas. Jalan Layang Tapal Kuda di Tanjung Barat dan Lenteng Agung Jakarta Selatan dibuka untuk uji coba mulai hari ini hingga 3 hari ke depan. Kedua jalan layang dirancang seperti tapal kuda yang saling membelakangi. Selain mengurai kemacetan, jalan layang ini juga bertujuan menekan kecelakaan lalu lintas dengan kereta api. Sejumlah warga melintas pun berhenti untuk bersuah foto mengabadikan suasana sekitar. Untuk mempercantik lingkungan, Pemprov DKI Jakarta mengecat warna-warni genteng rumah warga di sekitar Jalan Layang Tapal Kuda. Jalan Layang Lenteng Agung memiliki panjang 880 meter. Sementara Jalan Layang Tanjung Barat 1120 meter. Proyek ini menelan biaya masing-masing 143,5 miliar dan 163,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 3 warga tertangkap basah petugas saat tengah membuang sampah di pinggir jalan tol Jakarta Outer Ring Road, Bekasi, Jawa Barat. Aksi warga yang tidak terpuji itu viral di media sosial dan mendapat kecaman keras dari warganet. Ini ya salah satunya ya, yang buang sampah, yang biasa buang sampah di jalur HK. Seorang warga tertangkap basah saat membuang sampah rumah tangga di pinggir jalan tol Jakarta Outer Ring Road, Bekasi, Jawa Barat. Saat tertangkap, warga yang sudah membuang sampahnya di sisi jalan ini dipaksa untuk memungut kembali sampahnya dan identitasnya dicatat petugas. Tidak hanya sampah rumah tangga, seorang warga lainnya juga tertangkap basah tengah membuang sampah bekas jok atau kursi mobil bekas di lokasi yang sama. Petugas pun langsung meminta sampahnya dipungut kembali. Buang motor nih. Tahan dulu sini. Aksi membuang sampah juga dilakukan seorang pedagang masih di lokasi yang sama. Video sejumlah aksi pembuangan sampah di pinggir jalan tol Jor ini pun viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Menurut warga sekitar, aksi pembuangan sampah sudah sering terjadi. Warga juga mengatakan pelaku merupakan warga wilayah lain yang memang sengaja membuang sampah di jalur hijau tersebut karena sepi.
Kan saya bilangin tuh ada yang buang sampah tuh. Bener kan? Ketangkap. Kan bener kan, bukan orang sini. KTP-nya ada yang KTP Jati Bening Pondok Gede. Berarti kan bukan warga sini. Persoalan sampah di Kota Bekasi ini tengah menjadi sorotan. Saat ini, pemerintah Kota Bekasi tengah kesulitan dalam menangani lautan sampah yang berada di lahan seluas 22 hektar, tepat berada di dekat gerbang tol Jor Kalimalang, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Dan dengan tertangkapnya warga yang sembarangan membuang sampah di pinggir jalan tol ini, diharapkan dapat membuat efek jera bagi warga lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang pria yang membakar bendera merah putih viral di media sosial. Dan saat ini polisi sedang menyelidiki identitas pelaku serta lokasi kejadian. Video pembakaran bendera merah putih yang dilakukan seorang pria viral di media sosial. Video berdurasi 30 detik ini pertama kali diunggah oleh akun Aldia266 di salah satu aplikasi media sosial. Namun usai ditelusuri, akun tersebut tidak lagi ditemukan. Akun diduga telah dihapus setelah pemilik akun mengetahui videonya viral. Kepolisian daerah Aceh kini masih menyelidiki kasus ini. Pembakaran diduga dilakukan oleh warga negara Indonesia asal Aceh yang tinggal di Malaysia. Penghinaan terhadap negara juga terjadi pada akhir Desember lalu. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diduga diparodikan oleh warganet Malaysia di media sosial. Konten ini kemudian diunggah pelaku di salah satu channel YouTube. Hasil penyelidikan polisi Indonesia dan Malaysia, pengunggah video merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku lainnya juga seorang WNI yang tinggal di Sabah, Malaysia. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, setelah viral jual beli menggunakan dinar dan dirham di Kota Depok, transaksi menggunakan mata uang dinar dan dirham juga dilakoni komunitas dinar dirham di Kota Tangerang, Banten. Sejumlah petugas marbot dan satpam masjid di An-Nabawi di perumahan Banjarwijaya, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang masih menyimpan beberapa mata uang dinar, dirham, emas, dan perak. Mereka memiliki mata uang dinar, dirham, emas, dan perak ini untuk pembelian sembako bazar muamalah yang digelar sebulan sekali di areal parkir Masjid An-Nabawi. Namun pasar bazar muamalah yang sudah beroperasi sejak tahun 2019 ini sudah tidak beroperasi akibat pandemi corona. Uang dirham yang diadakan buat belanja sembako tersebut adanya telur, beras, dan lain-lainnya. Transaksi dengan mata uang dinar dan dirham juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Seperti salah satu toko penjual madu ini yang menjadi anggota komunitas bazar muamalah. Namun pemilik toko mengatakan bazar berlangsung tiap 2 pekan sekali di hari Minggu. Tidak hanya menggunakan uang dinar dirham, tetapi juga menggunakan rupiah. Bank Indonesia menegaskan hanya mata uang rupiah yang menjadi alat transaksi yang sah di tanah air. Bank Indonesia sudah mengimbau pedagang di bazar muamalah agar tidak lagi menggunakan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran. Kami ingin menegaskan kembali bahwa dinar, dirham, bitcoins atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang syah di wilayah NKRI. Bank Indonesia juga sangat ingin mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang negara kesatuan Republik Indonesia. Sejauh ini Bank Indonesia masih ingin melanjutkan pendekatan yang persuasif untuk mengedukasi masyarakat karena mungkin masyarakat masih banyak yang belum paham tentang undang-undang tersebut. Dan itu salah satu alasan kami mengeluarkan statement kemarin siang. Tetapi sampai satu titik itu sudah meresahkan, Bank Indonesia tentu tidak akan ragu menerapkan peraturan ini, dan kami tentu saja akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang, khususnya kepolisian. Bank Indonesia juga menegaskan transaksi di tanah air yang menggunakan mata uang selain rupiah akan diancam pidana penjara maksimal 1 tahun penjara atau denda hingga 200 juta rupiah. Dari Depok. Pemirsa, SPBU di Jalan Pelabuhan Benoa Denpasar, Bali menjadi korban aksi perampokan. Pelaku mengancam petugas SPBU dengan senjata tajam dan membawa kabur uang penjualan BBM sebanyak 10 juta rupiah.
Pemotor yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Pelabuhan Benua Denpasar terekam kamera pengawas. Usai mengisi bahan bakar, suasana berubah mencekam. Pemotor mengancam petugas SPBU dengan senjata tajam dan membawa uang penjualan BBM sebesar 10 juta rupiah. Saat terjadi perampokan, suasana SPBU sepi. Pelaku yang membawa dan mengancam dengan senjata tajam membuat petugas SPBU berteriak. Petugas lain yang beristirahat mendekati korban dan melihat pelaku sudah kabur. Istirahat, dengar teman teriak, saya keluar, pelakunya udah lari, saya ikut lari di belakangnya. Gitu. Itu ada yang dibawa sama pelakunya? Ada, uang 10 juta. Uang ini ya, uang penjualan. Apa namanya, ada senjata nggak dia bawa? Dia bawa pedang apa samurai, pokoknya dia agak panjang gitu. Tapi dia agak karatan gitulah dia modelnya. Kasus perampokan di SPBU dilaporkan ke Polsek Denpasar Selatan. Sebelumnya kasus perampokan juga pernah terjadi di SPBU ini. Seorang tersangka diamankan beserta barang bukti senjata mainan yang digunakan untuk mengancam petugas SPBU. Sementara itu pemirsa, 2 kuli bangunan ditangkap polisi usai mencuri 200 gram emas di rumah majikannya di Goa, Sulawesi Selatan. Polisi juga menyita uang tunai jutaan rupiah yang diduga hasil penjualan emas curian. Tim anti bandit Polres Goa menggerebek dan menangkap Anto alias Daeng Tayang, satu dari 2 pencuri emas seberat 200 gram di Dusun Manyoi, Desa Kecamatan Barombong, Goa, Sulawesi Selatan Minggu pagi. Dari hasil pengembangan, polisi juga menangkap IR, rekan pelaku. Keduanya langsung dibawa ke Mapolres Goa untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita emas seberat 200 gram lebih yang diduga sebagian diantaranya telah dijual pelaku kepada seorang penadah. Polisi juga menyita uang tunai sebesar 3 juta rupiah yang diduga hasil penjualan emas. Yang bersangkutan dipanggil oleh pemilik rumah atas nama hajat nenek untuk memperbaiki rumahnya dengan mengecat. Dan pada saat korban atau pemilik rumah berada di rumah, pelaku masuk ke dalam kamar dan membongkar tempat tidur milik korban. Kedua pelaku kini ditahan di posko tim anti bandit Polres Goa, Sulawesi Selatan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan.